Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zehanan dari Imaseri. Alhamdulillah hari ini saya ingin berbagi ilmu tentang public speaking, di mana ilmu yang harusnya bisa dikuasai oleh berbagai macam kalangan, termasuk dari mulai anak dilahirkan, pastinya sudah menangis dan itu bertanda bahwa dia memiliki kemampuan public speaking. Dan public speaking ini, kalau kita tarik benang lurus, bahwa semua kalangan dari SD, SMP, SMA, kuliah, artis semua memerlukan public speaking. Anda ingat ketika SD mungkin ada di mana pelajaran kita diskusi. Dari situ kita mengetahui bahwa public speaking diperlukan. Ketika kita bernegosiasi, itu juga memerlukan bagaimana kemampuan berbicara di depan umum yang prima. Ketika Anda mengasuh anak, Anda juga harus belajar mengenai public speaking. Ketika Anda mengarah kepada anggota dewan, wah, kemampuan public speaking Anda harus terasah. Nah, sekedar pengalaman, saya tidak memiliki kemampuan public speaking sama sekali. Karena dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, saya masih sangat pemalu sekali dan sangat kuper, kurang pergaulan. Apalagi harus berbicara di depan umum. Tapi ternyata orang-orang yang memiliki sifat internal, yang suka self-talk, suka ngomong pada diri sendiri, lagi sasapu ngomong, ya, lagi nyupir ngomongnya ngomong sendiri. Ternyata itu memiliki kemampuan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dari tahun 91 saya kuliah di sastra Inggris dan juga di interior design. Lalu saya coba untuk menjadi seorang penyiar radio. Tidak ada kemampuan sama sekali untuk mengarah kepada menjadi seorang penyiar radio saat itu. Dan saya melamar ke Radio Oz Bandung tahun 92 dan ternyata saya memenangkan untuk menjadi salah satu penyiar Radio Oz dari 1101 yang melamar dan ternyata hanya 3 yang bisa siaran di Radio Oz pada tahun 92. Saya waktu itu bersama dengan Deki Danumi Harja sebagai trainernya, terus juga ada Daniel Tumiwa sebagai MTV Manager Director, terus juga banyak sekali yang mengajarkan saya tentang dunia radio broadcasting. Kenangan yang sangat menyenangkan adalah dari seseorang yang zero, ya, from zero to hero adalah banyak sekali yang saya tidak ketahui. Yang paling menarik ketika saya menyebutkan microphone itu dengan mic saat itu. Karena saya tahunya waktu SD, SMP, SMA itu adalah mic, ya, bukan microphone. Nah, sampai akhirnya itu saya dibentak habis-habisan, bukan mic, waduh, sampai seperti itu. Saya juga kebingungan ketika ada orang yang bicara. Dulu ada program director atau music director yang bilang mixernya rusak, tanya gitu. Ternyata saya pikir mixer itu adalah tempat untuk membuat kue, ya, yang biasa kakak saya buat kalau misalnya mau lebaran, itu namanya juga mixer. Ternyata banyak sekali hal-hal menarik di dunia sana saat itu dan akhirnya alhamdulillah saya menjadi the one and only dari 1101 yang melamar. Hanya ada 3 yang siaran di Radio Oz dan pertama kali siaran adalah di After Midnight Oz 103 FM. Pengalaman yang menarik lagi adalah ketika pertama kali saya siaran, saya masih ingat sekali lagu dari Boyz II Men. Setelah itu saya akan menyebutkan number one on our weekly top 40 countdown. This is Madonna Secret. Nah, saya mau menyebutkan this is Madonna number one on our weekly top 40 countdown. Ternyata itu nggak keluar. Madonnanya nggak tampil suaranya. Padahal detiknya udah jalan. Detiknya tuh udah jalan 0, 1, 2. Karena saya panik, saat itu akhirnya saya berteriak minta tolong. Woi, tolongin, woi, ini nggak nyala, woi. Saat itu kondisi mikrofon masih on. Bayangkan jam 12 lebih berapa menit di keheningan pagi subuh tiba-tiba ada suara saya yang teriak-teriak. Akhirnya PD dan juga operator langsung lari ke atas mematikan semuanya. Itu kenangan menarik yang menurut saya adalah sebuah cerita yang sangat luar biasa yang tidak didapatkan dari kita hanya belajar short course, karena pengalaman yang paling berharga adalah ketika kita langsung terjun menjadi seorang public speaking, ya, public speaker. Nah, public speaker ini tidak hanya kita berbicara di depan umum, tapi di depan microphone radio, terus kita berbicara di depan TV, kita berbicara di depan khalayak, itu pun berkaitan dengan masalah public speaking. Harus diketahui apa yang harus kita miliki dalam menggali dunia public speaking. Karena orang yang sukses adalah orang yang memahami dunia public speaking. Bayangkan, sekelas siapapun juga orangnya, sudah S3, profesor, dan lain sebagainya, tapi kemampuan public speakingnya kurang optimal,
ya grogi, ragu-ragu, ya terlalu banyak diam, terlalu banyak ae-ae, maka dicap sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan berbicara di depan umum. Tapi ada seseorang yang lulusan SD, tapi kenapa bisa memiliki karir yang cemerlang? Nah, ternyata karena kemampuan public speaking. Don't worry, orang takut berbicara di depan umum. Itu hampir 87% ketakutan berbicara di depan umum, mengalahkan fobia untuk naik pesawat, mengalahkan fobia kedalaman air, mengalahkan fobia terkena kanker. Ketakutan berbicara di muka umum adalah the number one di dunia, termasuk di Amerika Serikat. Bayangkan orang-orang intelek di Amerika Serikat saja takut berbicara di depan umum. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, dengan adanya program ini, ya, insya Allah, ini adalah training for trainer, Smart Trainer Braille Column, ya, betul ya? Nah, ini insya Allah Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Nah, ini baru saya di briefing, tadi baru di briefing oleh Pak Hidayat, ya, oleh Coach Hidayat, bahwa ini adalah sebuah program yang sangat luar biasa, spektakuler di tengah pandemik seperti ini. Jangan biarkan kita diam diri. Saya mengucapkan terima kasih untuk Deki Danumi Harja atau Triple D, juga Daniel Tumiwa, ada Inge, yang semuanya adalah sekarang orang-orang yang sukses luar biasa. Awal kali saya menjadi seorang MC adalah, nah ini dia, ada tulisan spanduk, ya zaman dulu nggak ada media sosial, jadi tulisannya spanduk, biasanya di pengkolan-pengkolan, perempatan gitu. Tiba-tiba ada di salah satu hotel, ada tulisan Seminar Seks dan Kebugaran bersama Dr. Boyke Dianugraha dan Cintami Atmanegara. Saat itu saya langsung telepon ke PR-nya dan ternyata saya tawarkan diri saya jual diri saya. Saya Zehanan, saat itu masih memakai nama Ahmad. Saya Ahmad, penyiar Radio OS. Saya kencengkan penyiar Radio OS-nya biar itu menjadi satu brand, ya, satu nilai. Dan pada saat itu saya tawarkan untuk saya menjadi MC-nya. Dan singkat cerita, saya menjadi MC yang tidak pernah saya pelajari sebelumnya. Megang mikrofon hanya ketika siaran di Radio OS, terus megang mikrofon untuk acara seminar besar, itu saya belum pernah. Gemetar luar biasa, sangat gemetar. Tapi orang yang sukses adalah orang yang nekat. Orang yang sukses adalah berani melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Berkaitan dengan public speaking, ini adalah sebuah ilmu yang sangat cemerlang untuk Anda. Bergabung, insya Allah, bersama kita, mendapatkan ilmu-ilmu secara online ini. Insya Allah saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya mengenai olah vokal, gestur, body language, juga ice breaking, communication skill, dan juga bagaimana cara untuk how to hypnotize audience. Dari 1.500, alhamdulillah saya jadi MC 50.000. Saya mengajar di sekolah pengembangan pribadi saat itu di John Robert Powers, dapat sekian ratus ribu sampai akhir 500.000 per jam. Sampai akhir alhamdulillah saya buka-buka lagi lembaran lama, ternyata saya paling tinggi, honornya adalah 35 juta 1 jam. Itu sangat memukau sekali, sesuatu yang dari nol tiba-tiba menjadi besar, digitnya bertambah karena kemampuan berbicara kita. Nah, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi hindari untuk mengatakan bahwa saya nggak bisa, Kang, saya pemalu, saya orangnya begini, saya orangnya begitu, bla 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 bla. Saya pun memiliki kemampuan yang sama dengan Anda. Tidak memiliki kemampuan berbicara di depan umum, tidak memiliki kemampuan untuk merangkul audiens, tidak memiliki ilmu komunikasi. Tapi Allah memberikan kemampuan pada saya untuk menjadi seorang pembicara karena ketekunan, keinginan, dan juga selalu mengupdate ilmu, dan tambahan lagi adalah ikhlas, ridho terhadap apapun yang terjadi. Saya ikhlas mendapatkan sekian puluh ribu, saya ikhlas mendapatkan sekian ribu, sampai saya pun ikhlas tidak mendapatkan apapun, asalkan untuk kegiatan sosial itu sangat luar biasa, lebih menyenangkan sekali. Jadi untuk itu, 1, 2, 3, 4, Anda siapkan diri Anda. Apa yang harus Anda siapkan? 1, keinginan. Kalau Anda sudah punya keinginan, berarti Anda ke tahap yang berikutnya. Apa tahap berikutnya? Adalah harus serius. Nah, kalau Anda sudah punya keinginan tapi nggak serius, percuma. Terus Anda yang ketiga apa? Serap ilmu-ilmunya. Ya, yang keempat apa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah kita harus mempraktekkan apa yang sudah didapatkan. Jadi dari poin-poin ini, mari kita bersama-sama melangkah. Saya akan bersama Anda. Saya tidak ada di depan Anda, tapi saya tidak ada juga di belakang Anda yang mendorong Anda, mempush Anda. Tapi saya akan berada di samping Anda untuk menjadi bagian kesuksesan Anda. Jadi bagian untuk kesuksesan Anda. Saya Zehanan, kita akan lanjutkan lagi tips-tips yang menarik tentang public speaking,
Masih bersama saya Zehanan.